Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zila Azila Kartika dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai menuangkan gagasan, pikiran, arahan, dan pesan dalam pidato. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas struktur dan kaidah kebahasaan pidato. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang langkah-langkah menulis pidato. Langkah menulis pidato yang pertama yaitu menentukan tema. Tema itu harus ditentukan sesuai dengan informasi yang akan kita sampaikan. Misalnya, kita akan menyampaikan tentang dampak dari teknologi. Berarti temanya adalah teknologi. Jadi informasi yang akan kita sampaikan, ruang lingkupnya mengenai teknologi dan dampaknya. Seperti itu. Langkah-langkah menulis pidato yang kedua yaitu menentukan tujuan. Tujuan kita menyampaikan atau menulis pidato tentu saja untuk memberikan informasi kepada audiens atau kepada pendengar. Nah, selain itu, tujuan kita menulis pidato atau menyampaikan pidato juga untuk mengajak atau mempengaruhi seseorang agar melakukan apa yang kita arahkan atau yang kita sampaikan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menganalisis pendengar. Maksudnya apa sih menganalisis pendengar itu? Nah, maksudnya kita itu melakukan survei terlebih dahulu sebelum kita berpidato. Pendengar itu siapa sih? Pendengar itu ya audiens. Nah, jadi sebelum kita berpidato, kita harus tahu audiens kita itu siapa. Kita bisa urutkan berdasarkan misalnya usia, pekerjaan, ataupun latar belakang pendidikannya. Nah, misalnya kita akan berpidato di depan anak-anak. Otomatis kita harus menggunakan bahasa anak-anak. Jangan gunakan bahasa-bahasa berat atau istilah-istilah yang berat yang kemungkinan tidak akan dipahami oleh anak-anak. Begitu juga kalau seandainya kita akan berpidato, misalnya ada acara 17-an, kemudian kita diperintahkan atau disuruh untuk berpidato di acara tersebut, kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang netral. Karena kalau di acara-acara umum di masyarakat itu biasanya banyak, audiensnya banyak dan macam-macam, pendidikannya, latar belakang pendidikannya, usianya macam-macam, dari yang muda sampai yang tua, kemudian pekerjaannya juga berbeda. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang netral, yang mudah dipahami oleh audiens. Langkah yang terakhir yaitu menyusun kerangka pidato. Kerangka pidato itu sama dengan struktur. Struktur pidato masih ingat dong? Pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah pernah membahas strukturnya yaitu pembuka, isi, dan penutup. Langkahnya yaitu yang pertama, tentukan dulu menggunakan salamnya seperti apa. Assalamualaikum kah, atau selamat sore, atau seperti apa, itu ditentukan terlebih dahulu. Kemudian salam penghormatan. Nah, salam penghormatan ini yang akan disebut itu siapa saja. Misalnya pada acara seminar atau acara seperti tadi 17 Agustus, kira-kira yang datang itu siapa saja. Jadi kita tahu, kita akan menyebutkan siapa saja di sambutan. Nah, kemudian ucapan syukur juga jangan lupa. Setelah itu kita baru susun isinya. Isinya kita boleh mengambil referensi dari manapun, boleh dari buku, boleh dari internet, atau informasi-informasi lainnya, atau misalnya kita dapat mengutip dari Al-Quran misalnya, dalil-dalil seperti itu. Kemudian untuk penutup kita bisa isi dengan kesimpulan, permintaan maaf, dan salam penutup. Kesimpulannya itu kita bisa ambil dari isi yang telah kita sampaikan. Nah, tadi kita telah menyampaikan apa saja di dalam pidato itu, kemudian kita simpulkan jadi satu. Simpulannya boleh berupa ajakan ataupun saran. Nah, kemudian ucapan permintaan maaf kepada audiens yang telah hadir.
Setelah itu salam penutup. Oke, itulah tadi langkah-langkah menyusun atau menulis pidato. Nah, sekarang ada beberapa tips pada saat menyampaikan pidato. Tipsnya yang pertama, pahami dulu materinya. Kita harus menguasai materi ketika kita berpidato. Entah itu kita akan membawa catatan kecil ataupun tidak, kita harus tetap memahami materi yang akan kita sampaikan. Nah, kalau berpidato juga tidak perlu menghafal. Karena kalau menghafal, ketika ada beberapa kata yang lupa, itu akan membuat kita down, buat kita grogi. Jadi kita harus paham inti-intinya. Kemudian kita awali dengan senyuman. Ketika kita akan berpidato, segrogi apapun kita, usahakan awali dengan senyuman. Karena itu akan membuat kita lebih percaya diri. Nah, jadi kalau misalnya akan berpidato, kita jangan sampai menunjukkan ekspresi raut wajah yang seperti misalnya cemas atau cemberut, apalagi sedih. Kita harus awali dengan senyuman. Kemudian gunakan ekspresi yang tepat ketika menyampaikan pidato. Misalnya kalimatnya bersemangat, kita harus ekspresif, harus menggunakan ekspresi yang semangat, seperti itu. Tips yang terakhir yaitu sampaikan pidato dengan tenang. Kita tidak usah terburu-buru, tidak usah tergesa-gesa. Jangan karena kita grogi, kita jadi terburu-buru. Nanti yang ada, omongan atau ucapan yang akan kita keluarkan itu akan jadi berbelit-belit dan susah dipahami. Nah, kemudian ketika membacakan pidato, kita harus berdiri tegak dengan berwibawa. Maksudnya gimana sih berdiri tegak berwibawa itu? Nah, pernah lihat orang berpidato seperti ini, atau lendat-lendot? Pernah tidak? Jadi tipsnya itu harus berdiri tegak, harus berwibawa. Berwibawa itu maksudnya disegani. Nah, ketika kita sedang grogi, bagaimanapun keadaan kita tidak boleh memasukkan tangan ke dalam saku. Kita juga tidak boleh membelakangi audiens. Kita tidak boleh melakukan itu ketika di atas panggung. Nah, jadi itulah beberapa tips ketika berpidato. Nah, setelah kalian menyimak penjelasan tadi dan kalian sudah mencatat materinya, sekarang kalian itu diharapkan dapat menulis sebuah pidato. Kalian boleh menulis pidato dengan tema pendidikan, dampak corona, atau kedisiplinan. Atau mungkin dengan tema yang lain. Temanya bebas, boleh apa saja. Kemudian setelah kalian tulis pidatonya, kalian buatlah sebuah video. Kalian buat video, kemudian apa isi videonya? Isi videonya adalah kalian sedang berpidato. Nah, pidatonya boleh melihat teks, tapi jangan melihat semuanya. Boleh menggunakan catatan-catatan kecil yang bisa kalian pakai, dan boleh juga kalau tidak melihat catatan itu lebih bagus. Nah, kalau tugasnya sudah selesai, kalian boleh mengirimkan tugasnya melalui WhatsApp dengan format nama dan kelas. Nah, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.